Pesan untuk kamu yang lagi nonton ini, jangan ragu untuk melangkah. Karena apa? Karena masa depan kita yang menentukan cuman kita. Kalau kita nggak berani untuk melangkah, masa depan kita mau dibawa kemana? Dan satu hal lagi, kamu tidak perlu lebih baik daripada orang lain, tapi kamu harus lebih baik daripada dirimu yang kemarin. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di Ramadan Podcast, ngobrol asik Ramadan, ya rapot lah. Nah, kali ini teman-teman, gimana puasanya nih? Apakah lelah atau bagaimana? Atau kurang memuaskan puasa kali ini? Nah, kali ini kembali lagi bersama saya, Niken Arumdani di Ramadan Podcast. Nah, kali ini saya bersama narasumber yang sangat-sangat berprestasi sekali di UIN Sunan Kudus. Nah, langsung aja ya kita sapa narasumber kali ini. Halo Kak. Halo Niken, halo Sobat Rapot semuanya. Boleh kenalan gak nih Kak, namanya siapa? Oke, aku kenalan nih. Iya, kenalan aja Kak ya. Kenalin, nama aku Vivita Salsabila. Di sini aku di Prodi KPI juga sama kayak Niken nih. Kak Vita ini, teman-teman semuanya, Kak Vita ini salah satu demisioner divisi broadcasting dan warta jurnalisme nih Kak. Semua boleh diceritain nih Kak ya, broadcasting dan warta jurnalisme itu kayak gimana sih Kak? Yang disingkat BNW ya, kalau mahasiswa KPI semuanya tahu tuh singkatannya BNW. Kalau menurut Kak Vita sendiri BNW itu apa sih? Oke. Mulai dari sejarahnya dulu ya. Iya. Jadi dulu tuh broadcasting and warta journalism, atau dulu sebutannya tuh warna, itu tuh dua divisi yang berbeda. Tapi pada tahun berapa ya? Kira-kira 2024 kayaknya. Itu digabung jadi satu karena kayaknya nih selaras nih, sama-sama tujuannya ke arah yang satu. Terus dijadiin satu, yang awalnya broadcast sendiri, divisi broadcast sendiri, terus divisi warna atau warta jurnalisme sendiri itu dijadiin satu jadi BNW. Terus pada masa kepengurusanku ya Ken, itu tuh udah digabungin logonya. Dulu kan dua logo sih. Iya. Nah, di kepengurusanku dulu itu sudah digabung jadi satu. Jadi BNW tetap namanya, karena kalau misal kita ganti nama tuh kayak nanti asing gitu loh di telinga penonton kayak gitu. Terus divisi broadcast dan warna ini tuh satu-satu ya, broadcast itu lebih tertuju ke kayak podcast, kayak kita sekarang ini, podcast, penyiaran gitu ya Kak ya. Terus news anchor. Terus kalau divisi jurnalistik atau warna ini lebih tertuju ke yaitu buat berita, terus kayak media partner juga ada kan di BNW juga itu ada kan. Itu paling menarik sekali sih Kak, media partner itu. Soalnya kan kita praktek gitu ya kan. Dan paling seru karena kita itu ke luar lapangan. Jadi kalau misal ada acara nanti kita meliput ke sana kayak gitu. Itu aja sih kan divisi BNW. Kak, katanya dulu itu sempat BNW tuh sempat kayak divisi broadcast sendiri, warna sendiri gitu. Iya nggak sih Kak? Apa cuman rumor aja? Iya, emang sendiri-sendiri dulu. Belum jadi satu gitu. Belum jadi satu. Kita satukan supaya mereka harmonis. Jadi dijadiin satu kayak gitu. Oke Kak, di BNW sendiri tuh cara kerjanya tuh bagaimana sih Kak? Cara kerja di BNW? Untuk cara kerja di BNW itu tim ya. Jadi kita nggak bisa tuh kerja sendiri-sendiri. Jadi kayak saling melengkapi. Contohnya kalau di kepengurusan kan ada ketua, ada wakil, ada bendahara, terus dan lain sebagainya, itu saling melengkapi. Karena misal contoh nih ya, kalau ada medpart itu kan berarti kita meliput sih. Kita meliput acara. Tentunya ada yang menyiarkan, ada juga yang sebagai kameramen. Jadi kan kita nggak bisa kalau misal satu orang aja, kita harus secara tim, harus berdua kayak gitu. Bekerja sama gitu kerja ya, sama. Cocok untuk teman-teman kalau misalkan
nantinya mau bekerja di bidang yang seperti itu, yang nggak mau sendiri, aku tuh maunya harus sama-sama kayak gitu. Berarti ya nggak usah khawatir ya Kak ya, Mm-mm. kerjanya di BNW tuh bareng-bareng juga sesama tim gitu. Nah Kak, di BNW sendiri itu apakah pernah redup atau pernah di titik terendah gitu loh Kak? Titik terendah. Soalnya kan BNW sendiri itu kan ini divisi dan merekrut mahasiswa-mahasiswa KPI ya kan Kak. Hmm. Apakah BNW sendiri pernah kekurangan orang atau bahkan ya di titik terendah gitu loh Kak? Aduh, di titik terendah tentunya ada. Yaitu bener banget kekurangan orang karena gimana ya, yang namanya kita merekrut itu nggak semua orang mau gitu loh. Jadi pernah pas di divisi pas kepengurusanku, Periodenya Kak Vita. itu tuh bener-bener kayak sedikit orangnya, tapi kita nyari solusi kayak gimana sih caranya supaya BNW ini tetap ada orangnya dan tetap produktif gitu loh. Terus kita kayak buat promosi-promosi, udah banyak banget itu promosi yang dilakuin supaya mereka pada ikut ke BNW, dan salah satunya ini, orang ini itu ikut ke BNW. Mungkin Iya. karena promosi-promosi itu sih. Iya apa enggak? Aku ini kasih Kak kemakan promosinya. Oh Enggak, iya. tapi seru banget kalau di BNW tuh menurut aku seru banget ya Kak. Apalagi sekarang BNW sendiri tuh sudah merakyat, apa sih kok merakyat? Lebih unggul gitu loh Kak, gitu. Jadi bisa kenal sama orang lain, relasinya juga banyak gitu loh Kak. Nah Kak, ngomong-ngomong soal BNW juga nih Kak, peran BNW di era digital itu apa sih Kak? Kayak masih relevan kah atau masih eksis kah di BNW di dunia digital sekarang kayak gini? Tentunya masih eksis dan masih sangat diperlukan. Karena apa? Karena di divisi BNW ini kita kan belajar banyak sekali hal ya. Mulai dari public speaking. Tentunya kalau public speaking itu kan diperlukan dimanapun. Mau kita kerja di kantoran, terus mau kita nanti jadi dosen, itu kan sangat penting untuk punya public speaking yang bagus. Terus kedua, skill menulis. Menulis juga bisa. Menulis kita jadi kayak, oh ternyata tulisan yang benar tuh seperti ini. Di BNW kan kita diajarin, oh cara nulis berita tuh yang benar tuh seperti ini. Kita harus menyaring informasi seperti apa kayak gitu. Terus ada juga skill kritis. Jadi ketika kita ada di kayak acara gitu ya, kita nggak bisa nelan mentah-mentah informasi. Si A bilang seperti ini, kita nggak bisa langsung tulis seperti yang dijelaskan si A, tapi kita harus apa ya, Menyaring informasi menyaring tersebut gitu ya informasi Kak ya. itu gitu. Itu sih kan sangat penting sih. Sangat penting sekali ya Kak di era digital ini, apalagi kita sebagai mahasiswa KPI ya kan Kak. Nah Kak, siapa aja sih yang boleh masuk ke divisi BNW ini? Apakah dari luar UIN Sunan Kudus juga boleh atau bahkan di luar prodi KPI sendiri boleh? Oh oke. Untuk yang bisa masuk ke divisi BNW ini tentunya yang prodi KPI. Oh yang prodi KPI aja berarti Kak ya. Karena kan di prodi KPI itu tadi ada divisi, 3 divisi sih, Iris, Kofika sama di BNW. Jadi banyak sekali. Jadi dari mahasiswa prodi KPI ini bisa masuk ke divisi BNW. Kalau untuk orang luar mungkin bisa ini sih, kayak bisa pantengin IG kita aja ya. Bisa pantengin berita-berita yang kita kasih aja di apa? Di IG-nya BNW. Apa tuh Kak IG-nya? IG-nya juga BNW. BNW_KPI Kudus. Jangan lupa di-follow ya teman-teman. Jangan lupa. Nanti bakal ada banyak sekali berita-berita terbaru. Contohnya kemarin aku kalau nggak salah itu ini berita yang wisuda. Oh iya, wisuda itu sebenarnya tuh di feed IG-nya BNW Kak. Di feed IG-nya BNW itu kemarin masih apa ya, desainnya tuh masih jadul banget. Kalau kata Kak Wafi, Demisioner Ketum KPI tahun 2025 itu Kak. Terus Kak Wafi tuh bilang ke aku, katanya diganti aja biar lebih Gen Z gitu loh Kak. Nah itu juga dikasih referensi juga gitu. Jadi ya alhamdulillah di feed IG BNW yang sekarang terkait berita-berita itu udah sangat Gen Z sekali ya. Kan pengurusnya Gen Z ya. Iya. Kita harus selaras gitu. Iya harus selaras gitu. Terus Kak
seberapa berpengaruh sih BNW untuk masa depan mahasiswa KPI gitu Kak. Jadi BNW itu dipandang mahasiswa KPI sebagai pondasi masa depannya kayak gitu. Seberapa berpengaruhnya BNW? Seberapa berpengaruh? Jujur sangat berpengaruh. Seperti yang aku bilang tadi, di BNW ini kan banyak sekali skill-skill yang bisa diasah. Contohnya kayak tadi public speaking. Jujur ya, aku dulu tuh introvert. Oh ya, introvert Kamu ya Kak? percaya apa enggak? Aku percaya sih. Kamu introvert apa extrovert nih? Aku introvert banget. Dulu aku gak kenal siapa-siapa Kak, jujur. Tapi sekarang dia jadi extrovert. Iya. Ekstra malah, extrovert. Saking suka bicaranya gitu. Jadi skill-skill di BNW ini bisa kita manfaatkan untuk masa depan. Contohnya ya tadi yang aku bilang di public speaking, orang yang awalnya dia introvert, dia nggak mau untuk istilahnya tegur-tegur sapa aja, kayak kadang ini tak tegur apa enggak gitu Iya, ya. ragu Tapi gitu ya Kak ya. tapi di BNW ini dia secara nggak langsung dipaksa untuk ayolah keluar dari zona nyaman. Betul. Karena kan kita harus, kalau misalnya kita mau wawancara nih Ken ya, Iya. kita kan harus bilang sama orangnya, narasumbernya, Betul. Pak boleh nggak saya wawancara, mau wawancara seputar ini dan ini. Gak mungkin kan kalau kita kayak, Pak mau wawancara terus Itu ditanyain, garing banget Kak itu. kayak ih kita kok endi kayak gitu kan. Gak etis juga ya. Enggak. Kan baiknya kayak kita mengolah kata Iya, supaya betul. enak gitu kalau mau bilang sama narasumbernya kayak gitu. Kak, ngomong-ngomong di BNW juga kan ini ya Kak, mestinya ada beberapa materi kan yang dipelajari. Nah, gimana sih cara BNW membekali materi-materi tersebut kepada anggotanya? Gimana caranya, kayak melalui apa atau kayak gimana gitu loh Kak? Oke, membekali materi ya. Jadi ini sekilas cerita aja ya. Iya, boleh Jadi cerita. jadi di divisi pas periodeku itu ada pelatihan untuk jadi tim medpart. Nah, tim medpart itu kan kita ajarin untuk gimana sih caranya nulis dengan baik. Iya, betul. Terus kita juga kayak nanti kamu kalau wawancara tuh harus gimana, kayak gitu. Jadi ketika dia udah jadi tim medpart, itu dia udah tahu, oh ternyata aku tuh harus nulis kayak begini. Terus yang aku tulis itu harus sesuai dengan keadaan yang terjadi, kayak gitu. Terus dia jadi kayak ya tahulah kira-kira ini yang mau aku wawancara itu siapa, yang sesuai dengan berita betul. itu, kayak gitu. Nah Kak, ngomong-ngomong soal materi nih Kak ya. Materi kan di BNW itu biasanya materinya tuh disampaikan di sekitar UIN Sunan Kudus aja atau bahkan pernah study tour ke luar UIN gitu Kak? Pernah nggak BNW belajar di luar UIN? Pernah tentunya. Di mana aja itu Kak? Dulu itu pas aku tuh di Radar Kudus ini. Oh iya sini, betul-betul. Jadi kan ya kita emang udah punya ilmu tentang BNW, tentang jurnalistik, tentang news anchor kayak gitu. Tapi kan kita juga harus nyari ilmu juga di luar gitu. Karena untuk apa ya, menyeimbangkan, nggak cuman dari dalam tapi juga dari luar juga, yang oke, udah gitu. profesional gitu loh. Betul. Dari Radar Kudus ngasih materi kayak oh gini. Jadi bisa nambah pengetahuan ke kita. Dan nggak cuma untuk pengurus tapi juga untuk adik-adik. Jadi untuk semua orang bisa nambah pengalaman juga. Jadi pernah ya Kak ya, pernah di luar juga gitu Kak. Terus Kak, ini kan Ramadan nih Kak ya nih, Ramadan. BNW ada keterkaitannya dengan Ramadan gak sih Kak? Nilai apa aja yang terkandung di BNW selama Ramadan ini? Kayak misalkan nilai kebaikan kah atau gimana gitu loh Kak? Oh, ada. Ada. Yang selaras ada banget. Satu. Apa tuh Kak? Satu doang? Satu. Oh, satu. Yang saya ketahui satu sih. Oh iya. Yang paling penting jujur. Oh iya, itu bener banget. Apalagi di bulan Ramadan sekarang ya Kak ya. Karena apa? Kalau kita yang namanya jadi jurnalis betul. itu harus jujur. Kita harus di tengah-tengah gitu loh. Kita nggak boleh condong ke pro ataupun moderat gitu ya Kak. Ataupun kita condong ke kontra. Jadi harus betul. di tengah-tengah. Ini juga sesuai sama nilai-nilai yang
bisa kita lakukan selama bulan Ramadan karena kan kita harus berkata Oh iya jujur kalau betul. Ramadan. Bukan karena Ramadan doang sih Mhm Kak, mhm. karena, di semua kehidupan juga kita harus jujur gitu Kak Iya, ya? kita harus jujur, Iya nggak boleh betul. berbohong. Rencana kegiatan BNW di Ramadan yang Kak Vita ketahui itu apa aja sih? Atau ada pengalaman kayak gitu selama di periodenya Kak Vita? Kita bukber sih biasanya, mesti Bukbernya harus itu ada. bukbernya itu cuman sekedar bukber atau ada sampingan kayak, ngisi materi atau kayak gimana gitu Kak? Ada. Ada? Jadi kita, sambil menyelam juga minum air. Jadi Gimana tuh Kak? selain kita, bukber, kita juga ada review konten kalau dulu itu. Jadi sebelum puasa itu kita kasih, apa ya, kita kasih tugas kayak bikin konten selama bulan Ramadan. Oh Kayak iya iya, I mengulik-mengulik see. gitu loh. Kayak misal, di dandangan juga boleh diulik dandangan, terus kayak tradisi-tradisi juga boleh. Jadi ketika kita bukber, nanti kita review, oh ternyata kontennya tuh begini, terus nanti dikomentari kurangnya Oh apa, iya. terus plusnya apa, kayak gitu. Jadi nggak cuman bukber aja, tapi kita Mmm. juga nambah Oh materi-materi iya iya, gitu. I see gitu Kak ya. Terus, selama ikut BNW nih Kak, prestasi apa aja yang udah Kak Vita ukir Aduh, selama selama mengikuti BNW mungkin atau bahkan setelah terkenal di BNW kan sebagai ketua divisinya ya kan, terus orang lain kayak, "Wah ini ketua divisinya," terus Kak Vita ikut kompetisi apa gitu yang menjuarainya kayak gitu atau prestasi yang lain kayak gitu mungkin Kak, ada nggak? oke, nggak mau sombong tapi ada, Oh, tentunya sombong ada. juga nggak apa-apa Kak, Nggak sombong untuk boleh. kebaikan. Oh ya, oke oke, Ya gitu sombong untuk nggak kebaikan. apa-apa ya teman-teman ya. Kita Oke. sombong untuk kebaikan tuh nggak apa-apa. Kita lebih baik seperti itu Kak. Yang penting kan sesuai. Iya Oke, sesuai. sebenarnya untuk prestasi kan nggak harus akademik, bisa yang non Iya akademik. bisa banget. Alhamdulillah satu Apa tuh Kak? satu itu saya bisa keluar dari zona nyaman, Oh ya yang yang introvert introvert ke tadi. ekstrovert itu tadi ya Heeh, Kak? iya. Iya iya. Itu sangat penting karena apa, lewat dari situ, lewat dari BNW ini, saya bisa kayak, nyari pengalaman yang lain gitu loh Iya kan. betul betul. Misalnya kayak magang, Oh saya magang. juga magang Peran magang di mana Kak? di Manggala, Oh Radio Manggala. Manggala, heeh. Manggala itu yang di mana? Yang di sini loh, ini lurus, Oh. terus ada belokan. Oh arah Pati. Iya, Iya iya situ, gitu ya, I di see. Radio Manggala. Dan, itu kan selaras ya dengan divisi BNW. BNW kan kita menyiarkan. Heeh, broadcast Nah, ya, di betul. apa namanya, di Radio Manggala juga kita menyiarkan. Jadi kita kayak udah punya bekal gitu loh untuk magang. Kita udah terbiasa untuk menyiarkan, berita-berita. Jadi ketika kita magang udah oke lah, ini bisa Betul lah betul. gitu. Terus ada lagi alhamdulillah saya keterima beasiswa Oh di Masya Bank Allah. Indonesia, Masya Allah, Masya Allah alhamdulillah. sekali ya teman-teman. Tirulah kakaknya. Oke Kak, udah cuman itu aja atau gimana Kak? Ada lagi? Sama ini sih kan, Apa? apa namanya, oh ya untuk yang beasiswa ya, beasiswa itu memang salah satu pendorong bisa keterima beasiswa itu karena kita berpengalaman. Oh iya berpengalaman. Heeh, kalau di divisi BNW itu kan kita diajari untuk ngomong. Jadi ketika nanti kita diwawancarai di penerimaan beasiswa itu, kita lebih enak gitu loh Enjoy kalau gitu ya Kak? kita Ya jadi ya ya. menceritakan suatu hal tuh lebih enak. Kayak, "Kamu selama kuliah gimana?" Kayak kita, "Oh saya selama kuliah gini, kayak gitu. Terus ada lagi kan, satu, Banyak banget Masya Allah Masya teman-teman, Allah, Masya Allah. alhamdulillah. Satu lagi, itu saya bisa, istilahnya tuh refreshing sekaligus nugas. Oh gitu? Jadi gini, saya pernah disuruh ngeliput di teater. Teater? Heeh. Teater mana tuh Kak? Teater Santos, dulu di UMK dulu. Oh, Itu kan kayak kalau orang-orang biasanya kan bayar untuk ke situ. Saya nggak perlu bayar, tapi saya bisa dapat saya bisa benefitnya. nonton, bisa Betul, nonton, betul. bisa wawancara sama sutradaranya. Pak Betul. Noko Mores kalau nggak salah dulu. Nah ngomong-ngomong soal pengalaman nih Kak, boleh diceritain nggak pengalaman organisasi Kak Vita sendiri? Pernah ikut apa aja gitu? Kalau Pernah nggak, Kak? organisasi tuh di BNW dulu jadi anggota.
Terus setelah itu alhamdulillah diangkat jadi ketuanya di periode 2025 ya berarti. 5 ya dari. Terus berarti kan masuk ke HMPS. HMPS juga banyak banget itu kan belajarnya, banyak banget. Iya, betul. Terus juga alhamdulillahnya di tadi di Bank Indonesia juga. Terus juga alhamdulillah kan lebih dikenal sama dosen Oh ya. iya. Jadi kemarin itu pernah disuruh jadi talent untuk PMB FDKI. Terus juga alhamdulillahnya saya tuh nggak masuk ke Meka TV. Oh, Tahu nggak Meka masuk. TV? Tahu. Tapi saya diajak untuk jadi FD di Meka TV. Jadi kan kayak FD itu apa, Kak? FD itu tuh kayak kayak sutradara. Jadi kayak yang ngatur kayak gitu. Iya, Jadi kan betul, kayak aku padahal tuh nggak masuk ke situ, tapi jalur orang dalam kayak iya. gitu. Alhamdulillah. Oh gitu ya, Kak ya. Terus senang dan sedihnya di BNW itu apa aja sih, Kak? Ada ngerasain nggak Kak Vita sendiri? Kalau senangnya nggak perlu diceritain sih sebenarnya. Senangnya tuh banyak banget. Boleh lah cerita sedikit. Oke. Boleh. Biar teman-teman semuanya tuh tahu gitu loh, Kak. Oke. Senangnya itu tadi pengalamannya nambah. Terus aku juga bisa merasakan kekeluargaan karena di BNW itu kan kebetulan pengurus-pengurusnya tuh enak gitu loh untuk dijak kerja sama. Jadi tuh kayak itu jadi rumah kedua gitu loh. Kalau Familyable ya, Kak ya. Itu jadi rumah keduaku. Jadi ketika kayak aku bingung nih harus kayak gimana, aku bisa tanya-tanya sama mereka gitu. Untuk yang sedihnya sebenarnya karena udah nggak jadi ketua lagi. Oh sedih banget ya. Soalnya kayak harusnya jadi ketua seumur hidup. Enggak usah sih kalau itu. Boleh aja, Kak. Nanti aku yang ngusulin ke Kaprodi. Jangan. Udah biar lanjut ke periode selanjutnya saja. Sudah niken aja. Sedihnya tuh itu tadi gak bisa lanjut karena kan momen-momennya banyak banget. Betul. Kayak pas seminggu mau selesai itu kayak wah nanti aku gak bisa ke lab lagi. Gak bisa ke lab karena biasanya setiap aku selesai kuliah kalau ada jeda matkul di situ. Tempat nongkrongnya tuh di situ mesti sama orang-orang itu. Jadi kayak ada sedihnya tuh itu sih. Belum bisa bareng-bareng lagi, tapi kan di luar tetap bisa. Iya, di luar juga bisa. Sekarang juga bisa loh, Kak. Kita juga nggak membatasi kakaknya membuat ke lab gitu, Saya kan Kak. malu ya. Jangan malu dong, Kak. Nah nih, Kak, untuk Kak Vita ada nggak sih pesannya untuk mahasiswa KPI sendiri mungkin yang belum join BNW nih, Kak? Oke, ada tentunya. Ada, Masya Allah ada. Satu, pesan untuk kamu yang lagi nonton ini, jangan ragu untuk melangkah. Karena apa? Karena masa depan kita yang menentukan cuman kita. Kalau kita nggak berani untuk melangkah, masa depan kita mau dibawa kemana? Dan satu hal lagi, kamu tidak perlu lebih baik daripada orang lain, tapi kamu harus lebih baik daripada dirimu yang kemarin. Gitu. Terus untuk teman-teman semuanya yang masih ragu untuk join divisi BNW, ayolah gabung, ayo. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Kalau kalian masih bingung untuk, misal introvert masih bingung, aku tuh harus gabung kemana sih? Aku tuh harus gimana sih? Cobalah gabung ke divisi BNW. Kalian bakal menemukan jati diri kalian yang sesungguhnya. Iya betul, Kak. Terus juga join BNW juga gampang banget ya, Kak. Nggak perlu wawancara lagi ya kan, Iya, Kak. bener banget. Kalian tinggal ngisi link pendaftarannya aja gitu. Sampai kapan kan pendaftarannya? Sampai nanti 16 Maret, Kak. Oke. Iya, sampai 16 Maret. Jadi jangan lupa untuk daftar. Terus kalian nanti akan bergabung ke sana, dan jangan lupa juga untuk kalau udah daftar, udah gabung itu yang aktif ya, karena ilmu-ilmu yang kalian dapatin kalau kalian aktif itu banyak banget. Jadi jangan pasif, jangan jadi anggota yang pasif sih, kalau kata aku sih. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu aja ya, Kak, yang kita bahas kali ini. Mungkin lain kali bisalah kita ngobrol lagi. Bisalah ngopi-ngopi. Iya, bisalah. Nah, teman-teman semuanya, kesimpulannya, jadi jangan pernah malu atau jangan pernah ragu untuk melangkah ke depannya ya, Kak ya. Karena siapa tahu
langkah yang kamu raguin ini sekarang itu bisa menjadi jalan rezeki dan jalan kehidupan kalian semua gitu. Dan jangan lupa juga buat kalian jangan lupa join divisi broadcasting dan warta jurnalisme. Karena nanti di sana bakalan ada keseruan-keseruan yang sangat seru sekali dan banyak sekali benefit pengetahuan yang akan kalian semua dapatin gitu Kak. Mungkin udah cukup itu aja ya Kak ya dari saya dan juga dari saya. Kita ketemu lagi nanti besok-besok lah. Oke. Siap. Oke teman-teman, semoga penjelasan dari Kak Vita ini selaku narasumber kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa. Saya Niken Arumdani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.